Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi buruh migran? Sob, selamat datang di channel Cerdas Hukum bersama gue, Bos Kon. Ayo, jangan negatif dulu ya. Kon di sini artinya konsultasi, bukan ilustrasi jorok lo. Dengerin nih, gue mau ngejelasin permasalahan hukum dari Sohib Justice, biar lo pada paham. Di batas desa pagi-pagi, dijemput truk dihitung seperti pesakitan, diangkut ke pabrik, begitu seterusnya. Mesin terus berputar, pabrik harus berproduksi. Pulang malam, badan pun loyo, nasi dingin. Bagaimana kalau anak sakit? Bagaimana obat? Bagaimana dokter? Bagaimana rumah sakit? Bagaimana uang? Bagaimana gaji? Bagaimana pabrik? Mogok? Pecat? Mesin tak boleh berhenti. Maka mengalirlah tenaga murah. Mbak Ayu Kakang dari desa. Wiji Tukul. Tahukah Anda bahwa dengan adanya tenaga kerja yang bekerja di luar negeri tentu pasti akan menghasilkan devisa bagi negara kita? Tetapi tidak sedikit pula kasus kekerasan yang menimpa tenaga kerja di Indonesia yang ada di luar negeri. Permasalahan-permasalahan yang terjadi menyangkut pengiriman buruh migran ke luar negeri, terutama tentang ketidaksesuaian antara yang diperjanjikan dengan realitanya sob, serta adanya kesewenang-wenangan pihak majikan dalam mempekerjakan buruh migran. Selain itu, sering terjadi penangkapan dan penghukuman bagi buruh migran yang dikarenakan ketidaklengkapan dokumen kerjanya sob. Indonesia sebagai negara hukum sama sekali tidak abai akan kepentingan rakyatnya, khususnya kepada rakyatnya yang menjadi buruh migran. Dengan pertimbangan bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa negara menjamin hak, kesempatan, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan. Bahwa pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan, dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Bahwa penempatan pekerja migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang dimana pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional. Bahwa negara wajib membenahi keseluruhan sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya yang mencerminkan nilai kemanusiaan serta harga diri sebagai bangsa yang mulia dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Dan bahwa penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah sob, dengan mengikut sertakan masyarakat. Maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang bertujuan, nah ini daging nih, dengerin ya, untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia, dan menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja migran Indonesia dan keluarganya sob. Adapun contoh substansi dari isi undang-undang ini yang diatur dalam pasal 8 hingga pasal 20
yang mengatur pekerja dari sebelum ia bekerja. Perlindungan selama bekerja diatur dalam pasal 21 hingga pasal 23 dan perlindungan sesudah bekerja yang diatur dalam pasal 24 hingga pasal 28 sob. Semoga penjelasan Boskon dapat membantu menjawab semua kegelisahannya ya. Jika Sohib Justice membutuhkan konsultasi lebih dalam, dapat kunjungi website kami guna menghubungi mitra hukum terbaik kami. Atau boleh, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Ingat sob, mendiamkan kejahatan adalah kejahatan. Jadi jangan diem-diem aja lo ngeliat kejahatan. Nanti gue lagi nih yang repot. Yuk share video ini, subscribe and like ya, supaya jangan lo doang nih yang pinter. Jangan lupa juga ya di follow media sosialnya. Gratis sob. Cerdas hukum, semakin cerdas mengerti hukum.